Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung mahasiswa Universitas Terbuka. Saya Mulia Akbar Santoso, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban konsumen di sektor jasa keuangan. Materi ini saya pikir sangat baik, sangat penting, mengingat interaksi kita sehari-hari dengan berbagai layanan keuangan, mulai dari perbankan hingga asuransi, maka kita akan menjelajahi poin-poin penting yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Kita akan mulai bergerak dengan mengidentifikasi undang-undang yang menjadi landasan hukum perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Ada 3 undang-undang yang mengatur soal tema sesi kita ini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban konsumen serta mekanisme perlindungan konsumen. Kemudian yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang ini mengatur pembentukan OJK sebagai lembaga independen yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan. Dan yang ketiga, terdapat Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang menetapkan pedoman dan aturan khusus untuk perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Kita bisa tarik suatu contoh, misalnya ketika seseorang membeli produk asuransi jiwa misalnya. Nah, undang-undang ini menjamin bahwa mereka mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang misalnya polis asuransi pada asuransi tersebut, serta hak untuk mengajukan keluhan jika terjadi masalah. Oke. Next. Nah, sebelum kita masuk ke poin yang lebih dalam, agar kita memiliki pemahaman yang sama, mari kita coba untuk mendefinisikan beberapa istilah kunci pada materi kali ini. Setidaknya ada tiga istilah yang perlu kita pahami secara konsep. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan konsumen. Konsumen itu dapat diartikan sebagai pihak yang memanfaatkan barang atau jasa yang tersedia di masyarakat. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dan yang terakhir, ada konsep atau pengertian dari pelaku usaha yang diartikan sebagai setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia. Itu pengertian-pengertian yang menjadi dasar pembelajaran kita pada sesi kali ini. Selanjutnya, kita akan mengenal prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Prinsip-prinsip ini merupakan pondasi dari perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Yang pertama, ada prinsip transparansi yang berisi tentang informasi yang diberikan harus jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa. Kemudian terdapat prinsip keadilan yang menekankan bahwa konsumen harus diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Kemudian yang ketiga, ada prinsip keamanan yang menekankan bahwa konsumen harus dijamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa. Dan yang terakhir, ada prinsip pendidikan konsumen yang berisi tentang prinsip bahwa konsumen
memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan tentang hak dan kewajibannya. Kita ambil contoh misalnya saat perusahaan perbankan atau bank menawarkan produk pinjaman, maka bank itu harus memberikan informasi yang rinci dan jujur tentang suku bunga, misalnya, kemudian informasi tentang biaya tambahan, hingga risiko yang mungkin terjadi, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi-informasi yang telah didapat dari informasi yang diberikan oleh pihak bank tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin-poin pentingnya, yaitu yang pertama kita mengetahui apa itu atau apa saja yang menjadi hak konsumen. Berikut adalah hak-hak konsumen yang dijamin oleh undang-undang. Yang pertama ada hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Yang kedua ada hak untuk memilih barang atau jasa. Yang ketiga ada hak atas informasi, karena konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur tentang produk atau jasa yang ingin dimanfaatkannya atau yang ingin dibelinya. Selanjutnya hak didengar pendapat dan keluhannya. Kemudian ada hak atas advokasi dan penyelesaian sengketa. Ini bermaksud bahwa konsumen itu memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa jika terjadi persengketaan konsumen dengan pelaku usaha. Kemudian ada hak untuk mendapat pendidikan konsumen. Lalu ada hak atas pelayanan yang benar dan jujur. Selanjutnya ada hak atas kompensasi dan ganti rugi. Dari hak-hak ini kita mengetahui bahwa konsumen memiliki banyak sekali aspek yang harus dilindungi dalam konteks haknya. Ambil contoh misalnya seorang konsumen pada suatu titik merasa dirugikan oleh bank misalnya karena informasi yang tidak jelas tentang biaya administrasi. Nah, konsumen ini dapat mengajukan keluhan dan meminta ganti rugi melalui mekanisme yang disediakan oleh otoritas jasa keuangan. Selanjutnya, selain hak, konsumen juga tentu dibebankan kewajiban. Konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan atau dipenuhi. Yang pertama, kewajiban konsumen itu harus membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dan atau pemanfaatan barang atau jasa. Kemudian konsumen berkewajiban beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Kemudian konsumen wajib membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Dan kemudian konsumen memiliki kewajiban untuk mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Itu hak dan kewajiban konsumen. Sekarang kita masuk ke perlindungan konsumen di jasa keuangan. Kita mengenal yang namanya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang merupakan lembaga independen yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan. Pertanyaannya, apa saja fungsi OJK itu? Setidaknya ada 3 fungsi OJK. Yang pertama, OJK memiliki fungsi untuk mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan. Yang kedua, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang ketiga, menyediakan sistem pengaduan dan penyelesaian sengketa. Nah, regulasi terkait tentang fungsi OJK ini bisa kita lihat pada Peraturan OJK nomor 1 tahun 2013 yang mengatur perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Misalnya OJK itu
berfungsi memantau aktivitas perbankan untuk memastikan bahwa tidak ada praktik-praktik yang merugikan konsumen, seperti pengenaan biaya tersembunyi atau praktik pinjaman yang tidak etis. Oke, lanjut. OJK itu melakukan berbagai upaya untuk melindungi konsumen. Beberapa di antaranya yaitu misalnya OJK itu melakukan memberikan informasi dan edukasi konsumen. Jadi OJK itu memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban konsumen melalui berbagai program edukasi. Kemudian yang kedua, pengaduan konsumen. OJK menyediakan mekanisme pengaduan yang memadai dan penyelesaian sengketa yang efektif. Dan yang ketiga, pengawasan dan sanksi. OJK melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dan menerapkan sanksi atas pelanggaran yang terjadi. Nah, kita ambil contoh misalnya OJK itu menyediakan platform pengaduan online di mana konsumen, dalam konteks ini konsumen jasa keuangan, yang merasa dirugikan itu dapat melaporkan masalah mereka dan mendapatkan solusi yang tepat dari pihak OJK. Baik, terakhir kita masuk ke poin terakhir, komplementer Undang-Undang PK dan Undang-Undang OJK. Nah, kedua undang-undang ini saling melengkapi untuk memperkuat perlindungan konsumen di Indonesia. Kemudian poin penting yang kedua yaitu apa peran OJK dalam perlindungan konsumen jasa keuangan. OJK memainkan peran kunci dalam pengawasan dan penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Nah, yang terakhir pentingnya edukasi dan informasi. Konsumen yang teredukasi lebih mampu melindungi hak-haknya dan membuat keputusan yang lebih baik daripada konsumen yang tidak mendapatkan edukasi dan informasi yang benar. Nah, kita ambil contoh misalnya kolaborasi antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UPK dan Undang-Undang OJK. Kolaborasi ini akan dapat memastikan bahwa konsumen jasa keuangan itu akan mendapatkan perlindungan maksimal dari praktik bisnis yang merugikan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Oke. Sekian, terima kasih. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban konsumen, khususnya pada sektor jasa keuangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.